Di video ini, kami akan memberitahu kepada kalian tentang penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Mulai dari jenis tanda baca, manfaat dan penggunaan tanda baca, penjelasan, dan contohnya. Mari kita membahas manfaatnya. Pertama, bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, bermanfaat untuk memperbaiki bagaimana mahasiswa bisa lebih paham cara memakai tanda baca yang benar sekaligus belajar menyalurkan ide lewat media kreatif seperti video dan poster. Yang kedua, bagi masyarakat umum. Bagi masyarakat umum, penggunaan tanda baca membantu agar pesan tertulis menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Tanda baca juga mencegah salah tafsir dalam komunikasi sehari-hari, baik di media sosial, pengumuman, maupun dokumentasi resmi. Selain itu, penggunaan tanda baca yang tepat menunjukkan kesopanan dan keterampilan berbahasa, sehingga komunikasi menjadi lebih tertib dan efektif. Dan inilah beberapa penggunaan tanda baca yang akan kami jelaskan dalam video ini. Yang pertama ada penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Yang kedua ada penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contohnya buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang keempat ada tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya saya akan membeli alat tulis kantor, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Yang kelima ada penggunaan tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, parut jenis ini memudahkan kita mengukur kelapa. Yang keenam ada tanda pisah. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal seperti hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2019 sampai 2022, tanggal 5 sampai 10 April 2022, Senin sampai Jumat, dan Jakarta sampai ke Bandung. Yang ketujuh ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Atau siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Yang kedelapan ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan atau perintah. Misalnya, alangkah indahnya Taman Laut Bunaken. Saya tidak melakukannya. Merdeka. Yang kesembilan ada tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Misalnya, maju jalan. Yang ke-10 ada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang ke-11 ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Yang ke-12 ada tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan, seperti singkatan atau padanan kata asing. Contohnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, dalam kurung UKBI. Yang ke-13 ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Yang ke-14 ada tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Contohnya, Jalan Keramat 3 garis miring 10.
Yang ke-15 ada tanda apostrof. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, dia kan kusurati, dalam kurung, kan sama dengan akan. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. See you next time.